Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibratul Awalia dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang proses organisasi. Yang pertama, pengertian, kedua, tahapan, yang ketiga, faktor, yang keempat, hambatan, yang kelima, solusi, dan yang terakhir adalah contoh. Yang pertama, ada pengertian. Proses organisasi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai elemen dalam sebuah organisasi agar tujuan bersama dapat tercapai. Selanjutnya ada tahapan dalam organisasi. Di sini ada 4 tahapan yang harus dilewati. Yang pertama, perencanaan. Di dalam perencanaan ini kita menentukan visi, misi, dan juga tujuan yang jelas. Yang kedua, pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian ini, kita membagi tugas dan tanggung jawab dan juga membentuk sebuah struktur organisasi. Yang ketiga, pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini, kita mengimplementasikan program kerja yang telah kita tentukan atau yang sudah kita buat. Yang terakhir, adanya evaluasi. Di dalam evaluasi ini, kita menganalisis kendala ataupun masalah yang terjadi saat program tersebut berlangsung. Yang selanjutnya ada faktor yang dapat mempengaruhi proses organisasi. Yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, komunikasi, yang ketiga, sumber daya, dan yang terakhir, faktor lingkungan. Selanjutnya ada hambatan dalam proses organisasi. Yang pertama, konflik internal, yang kedua, kurangnya koordinasi, yang ketiga, keterbatasan sumber daya, dan yang terakhir, resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya ada solusi yang dapat meningkatkan proses organisasi. Yang pertama, meningkatkan kepemimpinan, yang kedua, komunikasi yang efektif, dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi. Nah, yang terakhir ada contoh pengimplementasian dari proses organisasi. Yang pertama di tahapan perencanaan, dan kita ambil contoh seminar nasional. Nah, di mana di dalam perencanaan ini kita menentukan tujuan, visi, misi, dan juga subjek ataupun objek yang akan berada dalam seminar nasional tersebut. Yang kedua, tahapan pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian ini kita membagi tugas ataupun membagi divisi, seperti membagi divisi konsumsi, acara, humas, logistik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pelaksanaan, di mana di dalam pelaksanaan ini kita menyediakan sebuah tempat, mengatur peserta, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tahapan evaluasi. Dan tahapan evaluasi ini sangat penting agar organisasi tersebut kedepannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Karena tahapan evaluasi ini kita menganalisis segala kendala ataupun masalah yang mungkin terjadi di dalam sebuah organisasi ataupun dalam contoh itu dalam seminar nasional tersebut. Mungkin itu saja yang sedikit bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.